Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari kelas 11 IPS 2 ingin menyampaikan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Makna demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, yaitu suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Biasanya dianut oleh negara-negara liberal. Kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Biasanya dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan ideologi, demokrasi terbagi menjadi demokrasi konstitusional atau liberal, yang berarti demokrasi yang didasarkan pada kebebasan dan individualisme. Sedangkan demokrasi rakyat atau proletar merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dibagi menjadi demokrasi langsung, yaitu mengikutsertakan setiap warga dalam permusyawaratan, dan demokrasi tidak langsung, yaitu melalui sistem perwakilan. Menurut Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Meriam Budiarjo dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, prinsip-prinsip demokrasi yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Keempat, menjamin tegaknya keadilan. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan keenam, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya demokrasi yang sesuai dengan nilai dan kaidah dasar ketuhanan. Demokrasi dengan kecerdasan, artinya pelaksanaan demokrasi menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya demokrasi yang memegang prinsip bahwa rakyatlah yang memegang atau memiliki kedaulatan tersebut. Demokrasi dengan rule of law memiliki 4 makna penting. Pertama, legal truth. Kedua, legal justice. Ketiga, legal security. Dan keempat, legal interest. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara adalah demokrasi dengan sistem pengawasan dan perimbangan, yaitu check and balance. Demokrasi dengan hak asasi manusia memiliki tujuan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, artinya demokrasi yang memberlakukan sistem pengadilan yang merdeka untuk memberi peluang kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum seadil-adilnya. Demokrasi dengan otonomi daerah adalah demokrasi yang disiapkan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Demokrasi dengan kemakmuran adalah demokrasi yang ditujukan untuk membangun negara kemakmuran untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Demokrasi yang berkeadilan sosial adalah demokrasi yang menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila terbagi menjadi 4 masa. Masa yang pertama pada tahun 1945 sampai 1959 disebut
sebagai masa demokrasi konstitusional. Masa kedua pada tahun 1959 sampai 1965 disebut sebagai masa demokrasi terpimpin. Masa ketiga pada tahun 1965 sampai 1998 disebut sebagai masa demokrasi Pancasila. Dan masa keempat pada tahun 1998 sampai sekarang disebut sebagai masa reformasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. created using Powtoon. Pentingnya kehidupan yang demokratis.
persamaan kedudukan di muka hukum, rakyat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan hukum harus dijalankan dengan adil dan benar. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang dimiliki setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma atau aturan. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai aturan dan hukum yang berlaku di masyarakat. Kedua, membiasakan diri untuk berbuat demokratis. Ketiga, menyelesaikan persoalan dengan musyawarah untuk mufakat. Keempat, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Kelima, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.